Shell, buah lontar nih Dokter Sheila sebagai bagian dari anak milenial tahu nggak buah lontar Nggak ini tahu. apa? Ini kok kayak buah manggis tapi besar banget ya. Kalau Terus saya ininya nih, kayak buah kelapa. kayak kolang-kaling ya. Mau coba nggak? Nggak Coba mau, aja. asem baunya. Nggak Coba asem deh, kok. coba deh. Gimana? Enak. Enak kan nih? Dok Shil, kalau saya nih sebagai anak 3 zaman dulu inget nih waktu pas masih SD banyak dijual di pinggir jalan. Oh iya. Iya, kalau mau bulan puasa tuh banyak yang jual tuh. Dan ini rasanya kayak air kelapa airnya. Oh, Dan kata ibu saya ini bagus untuk panas dalam dan Masa bisa sih? mencegah sembelit. oh, bener atau enggak ya? Pengen tahu kan? Pengen tahu nih, langsung saja kita tanyakan Dokter Jualita, spesialis gizi klinis. Halo dokter. Halo dok. Anak 3 Apa zaman apa kabar? ya? Selamat siang dok. Halo, selamat siang. Dok, dokter ini mungkin juga sama kayak saya dok ya, anak 3 zaman nih. Dok, ini buah lontar ini kan memang sudah mulai langka dok ya. Tapi dulu tuh saya ingat dok, banyak dijual di pinggir jalan. Dan ini kalau mau puasa tuh banyak yang jual. Lebih banyak lagi yang jual. Dan katanya ini bisa mencegah sembelit, kemudian bisa cegah dehidrasi karena airnya kayak kelapa kan. Nah ini juga yang pertama nih dok ya, ada yang mengatakan bahwa kalau kita makan buah lontar ini bisa mencegah tubuh dari dehidrasi. Ini fakta atau mitos? Ini sih fakta. Wah, kok Jadi bisa, Dok? kalau lihat kandungan dari buah lontar ini dari 100 gram 90%-nya berarti 90 gram ya, itu terdiri dari air. Oh. Nah, 90 gram air itu setara kayak 90 mili air gitu. Jadi kalau kita makan buah lontar ini 100 gram sama aja kayak minum air 90 mili. Lumayan gitu. lumayan ya. Jadi bisa mencegah dehidrasi iya, tapi tetap harus dicukupi juga kebutuhan airnya, kebutuhan cairan sehari-hari. Setuju, Dok. Gitu. Makanya dia banyak dijual di waktu puasa kan? Betul, betul Iya, banget ya. iya, iya. Dan ini nih dok, ini kan saya juga baru nyobain nih, baru kali ini. Dan ini Baru mungkin pernah hari ini. baru sekarang ini Kasian dok. ya. Tapi nih dok, dengar-dengar ini katanya baik untuk pencernaan kita nih dok. Ini mitos atau fakta dok? Ini juga fakta. Oh. Jadi dua ini memang unggul. Yang tadi kan dia untuk dehidrasi, yang kedua dia untuk pencernaan. Kenapa sih? Karena sebetulnya yang paling unggul dari buah lontar ini dia seratnya. Ada serat yang namanya pektin. Iya. Serat ini sebetulnya kan sesuatu dia yang tidak bisa dicerna sama saluran cerna kita kan. Jadi ketika kita makan lontar, si serat itu akan tetap bentuknya utuh sampai ke saluran cerna bawah, sampai ke usus besar. Oke. Nah, dia nggak dicerna sama sekali. Begitu sampai di usus besar, dia difermentasi sama bakteri yang ada di usus besar. Kan usus besar kita kan isinya bakteri kan, bakteri baik kan. Difermentasi sama dia, terus menghasilkan yang namanya asam lemak rantai pendek gitu deh ceritanya. Nah, si asam lemak rantai pendek ini dia jadi makanan untuk sel-sel usus besar kita. Sehingga dia ngatur juga proliferasi atau kapan sel itu mati dan regenerasi lagi gitu. Oh, Jadi gitu. bisa Oke. mencegah sembelit juga. Dok, Mencegah ya. sembelit juga, mencegah kalau terjadinya kemungkinan faktor risiko sel kanker usus besar. Wow. Iya dong gitu. Oke. Dok, ini ada juga dok, ini mungkin agak-agak negatif dok ya. Ya. Karena ada yang mengatakan kalau makan buah lontar bisa bikin gatal-gatal. Gatal-gatal tuh maksudnya gatal-gatal di lidah ya? alergi. kalau nggak salah ya? Iya, mungkin di mulut Oke. juga, di kulit juga. Sebenarnya sih ini mitos. Oke. Mitos. Kalau beberapa ada yang ngeluh dia gatel setelah makan buah lontar ini, tapi gatelnya tuh di lidah gitu ya bilangnya di sekitar mulut. Nah, kalau yang gatel di sekitar mulut bisa aja gini sih. Kan dia itu kan cara bukanya itu Unik, Dok, ya? agak Susah juga sih. Lengket butuh ya, skill Dok, ya? tinggi ya kan. Terus dia di sekitar sini kan dia banyak serabut. Kalau kita makannya itu belum dicuci bersih, seringkali si serabut itulah yang bikin gatel sebetulnya. Oke. Nah kalau belinya di pinggir jalan kan kita belum tentu ya nyucinya bener nggak sih gitu. Kalau langsung dimakan bisa aja ada keluhan gatel-gatel. Tapi sebetulnya kalau dia udah dicuci bersih ya kan, udah nggak ada. Seperti ini dok ya. Walaupun kadang dia masih ada sedikit kan sisa-sisanya gitu. Mungkin ini yang bikin gatal dok ya. Iya, tapi kalau dicuci bersih sih harusnya nggak masalah. Oke, jadi ini mitos ya dok ya. Mitos. Bahkan ada yang satu penelitian sih, belum penelitian besar, bilang katanya bisa nyembuhin dermatitis atau gatal-gatal. Tapi ini masih penelitian kecil. Oke, lanjut nih dok. Ada lagi fakta atau mitos berikutnya, yaitu katanya penderita diabetes tidak boleh konsumsi buah lontar.
Ini mungkin karena ada manisnya atau gimana? Ini fakta atau mitos dok? Mitos juga. Kan tadi buah lontar itu dia kandungannya 90% air, ya kan? Terus dia ada seratnya juga. Seratnya lumayan, dari 100 gram itu seratnya sekitar 1,6 sampai 2 gram. Lumayan. Kenapa sih? Karena serat itu kan dia dibutuhkan sama tubuh kita, termasuk juga untuk pengontrolan gula darah kan. Oke, tapi dok mungkin kalau misalnya lagi di bulan puasa itu buah lontar sering dicampur sama Sirup. sirup, terus es buah batu kan. dan lain-lain. Itu mungkin itu kali ya dok ya. Kalau dia dicampur sama yang lain kayak sirup segala macam ya pasti akhirnya gula darahnya jadi naik deh gitu. Tapi kalau buahnya sendiri mah bagus. Oke. Iya. Iya. Nah, ini juga ada nih dok. Ada yang mengatakan bahwa buah lontar dapat dipergunakan sebagai antibiotik. Wah, ini fakta atau mitos dok? Bahaya ini. Mitos. Mitos pasti ya. Mitos. Memang ada yang bilang dia punya sifat seperti antibiotik, tapi jangan sampai akhirnya jadi menggantikan Obat ya? kan. Iya. Enggak. Jadi Nggak ini boleh mitos. ya, dok ya. Ya. Oke, ada lagi nih dok. Fakta atau mitos kalau rajin konsumsi buah lontar dapat menyehatkan ginjal? Menyehatkan ginjal. Iya. Boleh bilang fakta deh. Wow. Kenapa dok? Karena kan airnya banyak, ya Oh iya, kan? setuju. Kalau kita cukup cairan, berarti ginjal kita juga lebih sehat. Karena kan semua sisa metabolisme badan kan dia disaring di ginjal kan. Kalau cukup cairan ya fungsi ginjal akan berlangsung dengan baik gitu. Tapi dok, ada juga dok yang bilang bahwa kalau buah lontar ini airnya hampir mirip dengan cairan isotonik. Nah, ini benar nggak dok? Ini sih benar, karena sebetulnya gini, air dari buah lontar ini kan dia mengandung elektrolit kan, elektrolit itu garam-garaman ya kan. Jadi dia mengandung natrium, kalium, klorida gitu. Jadi untuk bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang ya bagus banget. Cuma sekali lagi karena dia mengandung garam-garaman tadi, elektrolit termasuk juga sama kalium, ya kan. Pada orang yang dia punya gangguan ginjal harus hati-hati. Kan orang yang punya gangguan ginjal kan dia biasanya untuk buang kaliumnya ada gangguan kan, gitu. Jadi nggak boleh berlebihan dok. Nggak ya, boleh untuk yang berlebihan. ada gangguan ginjal. Iya. Dan ini dok, ada juga yang mengatakan kalau konsumsi buah lontar bisa bikin awet muda. Ini fakta atau mitos dok? Mungkin digosok kali. Nah, buahnya. gimana ya? Mitos. Kalau makannya cuma buah lontar aja. Tapi kalau buah lontar ini dijadikan pilihan kita supaya kita bisa mencukupi kebutuhan buah dan sayur yang harus 5 sampai 7 porsi sehari sih oke banget gitu. Tapi jangan sampai karena ini bagus makan Makanya 5 porsi deh. porsi gitu ya. Jangan. Jadi mesti variasi buah-buahannya dok ya. Benar. Iya. Oke, nah ini ada lagi nih yang seru nih. Ini katanya nih untuk laki-laki nih, mungkin untuk dokter Haikal nih. Ini katanya khasiat buah lontar dipercaya dapat buat pria jadi perkasa. Fakta atau mitos? Kita tanya dokter ini, Haikal Dok? gimana? Pengalaman pribadi ada nggak? Haikal? Ini pastinya mitos. Mitos Iya, ya. karena buat menentukan perkasa atau enggak itu banyak faktornya. Pola makan juga, olahraga juga dan semua. Jadi Dari nggak sisi hanya- anti aging juga bisa menjelaskan kan. Mungkin perkasa untuk bukanya. Bisa jadi. Karena butuh ini ya, butuh Butuh keterampilan skill, khusus. Butuh tenaga, iya keterampilan khusus. Iya. Jadi ini mitos. Iya, mitos. Iya, dan ini dok, yang terakhir dok. Sakit gigi sembuh dengan konsumsi buah lontar. Ini fakta atau mitos? Pasti jawabannya Mitos juga. mitos. Nggak tahu ya diapain ya. Mungkin Nggak dioles sih, gigi Nggak kali. mungkin kali ya Enggak. dibuat gosok gigi atau kumur-kumur. Iya, jadi ini Jauh mitos ya. hubungannya iya. Tapi dok, sebetulnya kalau masyarakat nih memang dia suka dengan buah lontar dan mungkin ingin mendapatkan manfaatnya. Ini apa dok tips yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Oke, yang penting ingat porsi aja sih. Walaupun dia buah, tetap kan porsinya harus kita atur, jangan sampai berlebihan. Sebetulnya buah lontar ini baik banget dikonsumsi, boleh-boleh saja. Untuk 100 gram tuh kira-kira kayak 4 buah si buah lontar itu kalorinya kecil banget, nggak nyampe 50 kok gitu. 4 Jadi buah boleh. ini atau 4 buah yang ini? Ini dong. Kalau ini sih udah sampai setengah kilo nih. Jadi 4 buahnya kira-kira 100 gram itu kalorinya nggak sampai 50 kalori.
boleh aja dikonsumsi. Tapi jangan lupa cuci bersih dulu Iya. supaya nggak ada keluhan gatal-gatal tadi. Kalau dibuat jus nih dok, Iya. misalnya kalau misalnya pagi-pagi nih aku kan kadang-kadang suka ngerasa dehidrasi kalau bangun tidur dan sebulan terakhir nih aku suka minumnya air kelapa. Kalau misalnya aku ganti dengan air buah lontar ini gimana dok? Boleh. Cuman kan dia memang ada tes rasa asam sedikit ya. Buat orang yang dia punya keluhan Asam lambung. lambung, hati-hati. Oke. Tapi sebenarnya dia dikonsumsi gini aja udah enak kok. Iya ya sih. kan? Udah seger juga ya. Iya. Baik, Baik, terima dokter. kasih banyak. Terima Oke, kasih penjelasannya. sama-sama. Dok Syil, nah setelah ini kita akan bahas tentang lemak nih. Tapi lemaknya numpuknya di hati. Wah. Wah, hati-hati nih karena bisa bikin sakit hati. Tapi Waduh. sakit hatinya kayak apa ya? Nah, kita akan simak sesaat lagi tetap di acara Ayo hidup Sehat. sehat.